udah ada banyak nih teman-teman member pro yang senior juga yang udah sering closing, jadi bisa dibantu sama mereka juga jawabannya ya. Oke. Nah, tadi kita bahas ya ada 3 poin. Yang pertama menjadilah seorang konsultan, terus yang kedua tadi kita bangun relasi, yang ketiga kita bahas gigi. Nah, kita pengen bahas satu-satu. Jadilah seorang konsultan. Kedengarannya mudah sih ya. Jadilah seorang konsultan. Oke, konsultan itu apa sih? Mungkin harus akomodasi dari dulu kali ya. Konsultan itu apa sih? Ini buat member-member yang lama pasti aku udah sering ingetin ya, udah sering ngomong kalau misalnya kita itu sebagai konsultan, kita tuh kerjaannya tuh kayak dokter. Keren kan dokter ya? Kayak misalkan kalian datang ke rumah sakit ya, kalian pengen berobat, dokter itu nggak mungkin ngasih obatnya langsung tanpa kalian konsultasi dulu dong. Sakitnya di mana, sejak kapan, rasanya apa, mungkin ada mual, ada demam, ada apa lagi, pusing gitu ya, sakit, bla bla gitu ya. Nah, baru dokter menganalisa dan memberikan solusi dengan ngasih nih obatnya nih buat kamu nih, vitaminnya dijaga untuk meningkatkan imun tubuh kamu ya. Nggak sekonyong-konyong dia sakit, dia datang ke rumah sakit langsung dikasih obatnya. Nah, kita sebagai investor properti pun juga nggak bisa langsung sekonyong-konyong orang mau beli properti kita kasih nih, ini nih proyek paling bagus buat kamu gitu ya. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu konsumen teman-teman, mereka juga manusia sama seperti kalian, karena kalian banyak sekali pertimbangannya, ABC juga dipikirin. Nah, konsumen pun juga seperti itu. Dan pada saat kita menjadi konsultan, artinya apa sih? Ini ada 3 poin ya. Kita dapat menjawab semua pertanyaan si konsumen. Nanti kita lihat nih pertanyaannya kayak apa aja. Yang kedua, pastinya kita juga harus bertanya dengan tujuan yang jelas. Yang ketiga, kalian juga harus bisa siapin pilihan yang lain ya, supaya konsumen merasa oke, ini nih yang lebih cocok buat saya ya. Oke, kita akan satu-satu bahas ya. Jadilah seorang konsultan dengan dapat menjawab semua pertanyaan. Ini ada 3 poin ya. Pertanyaan apa sih sebenarnya yang kita harus bisa jawab? Yang pertama yang paling basic adalah tentang proyek. Nah, dari itu aku selalu ingetin ke kalian kayak dalam 7 langkah proses jual. Yang pertama itu kalian harus preparation dengan cara mempelajari secara menyeluruh tentang proyek yang mau kalian jual. Kadang-kadang datang ke produk knowledge 1 kali aja nggak bakalan cukup teman-teman. Gak hanya kita bisa dengerin dari Zoom, kita bisa paham tentang proyeknya, ditanyain orang kita pasti harus bisa jawab. Kayaknya sih jarang ya kejadian kayak gitu ya. Pastinya untuk proyek ini makanya kita selalu saranin pilihlah 2-3 proyek yang kalian benar-benar ingin fokuskan supaya kalian nggak pecah gitu ya kepalanya ya. Harus ya kalian tahu di properti kok ada ratusan proyek yang bisa dijual. Tapi kalau kalian mempelajari semuanya, mengingat semua hal detail, itu juga kapasitas otak kayaknya nggak mampu gitu ya, karena ini manusia biasa gitu, bukan Superman tidak bisa ingat segala kejadian bla 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 gitu ya. Jadi yang pertama tentang proyek ini benar-benar serius loh teman-teman. Untuk proyek ini adalah dasarnya kita jualan gitu ya. Kita juga harus tahu apa yang kita jual. Gak cuma kelebihan proyeknya, tapi juga apa yang mungkin menjadi kelemahan dari si proyek ini, sehingga pada saat si konsumen ada keraguan yang disampaikan dan kita juga tahu, kita bisa tahu gimana sih cara kita jawabnya. Jadi kita prepare ourselves, kita bisa mempersiapkan diri kita dalam kondisi yang baik ya, dalam pas kita juga nerangin proyeknya bagusnya kenapa, tapi kita juga bisa jelasin nih pada saat kita tahu kelemahannya apa gitu ya. Jangan sampai di depan konsumen, tapi ini daerahnya kayak banjir ya, kemarin kayak banjir ya gitu ya. Let's say ya, saya juga nggak tahu nih, kayaknya properti pro sih kayaknya aman semua ya. Cuman aksesnya aja banyak yang kebanjiran gitu, jadi nggak bisa masuk
kita sampaikan ke konsumen kalau konsumen bilang kayak gitu? Kalian bisa jawab masing-masing ya, sendiri-sendiri kira-kira apa sih yang biasanya konsumen itu suka perlu beli proyek di sini gitu ya. Kalian juga bisa pelajari sama PIC, sama mungkin teman-teman kalian yang ada dalam grup WhatsApp proyek tersebut. Jadi gak cuma kita tahu secara bagusnya aja, tapi kita juga harus tahu kira-kira pertimbangan lain yang menjadi kelemahan proyek tersebut supaya kita bisa angkat itu dan kita bisa jawab ke konsumen nggak shock, nggak kaget. Biasanya kalau saya dikasih penolakan sama konsumen, kita udah langsung down duluan kan, kayak waduh, oh iya juga ya, terus jawabnya apa ya, panik terus kita blank, akhirnya blank, kita nggak bisa jawab konsumen, kita nggak bisa menjawab pertanyaan konsumen. Nah, jadi penting teman-teman untuk mempersiapkan diri kalian benar-benar tahu mengenai proyek itu wajib hukumnya ya. Nah, kalau misalkan kalian datang ke PK sekali belum paham ya, kalian harus visit juga ke lokasinya. Jadi kalian tahu nih, oh datang ke sini tuh lewat tol mana, keluarnya pintu tol mana, terus patokannya ada apa aja, ada masjid, ada Indomaret, ada mall. Nah, itu kalau kalian nggak datengin langsung, kalian nggak akan kebayang dan gimana caranya kalian bisa ngejualin sesuatu dan meyakinkan orang lain terhadap proyek yang kalian mau jual kalau kalian juga nggak yakin bener nggak ya keluarnya di tol ini, bener nggak ya di situ ada masjid gede, atau bener nggak ya di situ ada mallnya tertulis dalam brosur. Nah, jawab tuh kalian masing-masing ya. Kalau misalkan kalian udah datang sekali kalian belum paham, kalian coba baca-baca lagi brosurnya, kalian boleh datang lagi ke tempat itu lagi untuk benar-benar dapat nih chemistry-nya, apa yang kalian benar-benar yakini nih proyek itu bagus buat kalian jual, bagus buat konsumen kalian gitu. Yang kedua, pastinya nggak cuma proyek ya, proyek kan benar-benar area berapa kali berapa dibandingin sama lingkungan sekitarnya, sama areanya. Nah, itu harus tahu di dekat sini tuh ada apa aja, rumah sakit kah, sekolah, mungkin perkantoran, pusat perbelanjaan, kalian juga harus tahu. Terus mungkin ada pembangunan LRT, MRT, akses jalan tol, itu juga penting diketahui sama kalian, dan juga kalian bisa sampaikan ini ke konsumen kalian. Jadi kalian bisa ceritain kenapa sih nih proyek ini bagus buat kamu ya. Nah, kita juga bisa riset ya, riset. Kita juga bisa datengin, kita bisa keliling-keliling, nggak cuma di show unit tapi kita keliling-keliling di area ini, kita coba yuk jalan-jalan nih ke pasarnya tuh kayak gimana sih. Jadi kita bisa menceritakan itu, wah ini pasarnya nih pasar modern, bersih dan udah lengkap, harganya juga murah-murah daripada harus ke mall gitu ya, belanja mungkin yang lebih mahal. Barang-barang ini pasar juga lengkap, barangnya juga fresh gitu ya. Jadi story itu yang pengen kita bawa ke konsumen kita gitu ya. Dan juga kita bisa lihat di area kita tuh ada siapa aja sih kompetitornya. Kompetitor itu adalah proyek-proyek lain ya di suatu area, kan area cukup besar di lingkungan. Ada siapa lagi sih sebenarnya kompetitor kita, ada proyek lain kan yang juga dibangun atau yang terjadi. Nah, kira-kira kalau dibandingin sama proyek yang kita jual itu, kira-kira dari segi harga mahalan yang mana sih? Oke, kalau misalnya ternyata proyek aku lebih mahal nih daripada proyek sebelah. Kenapa ya? Apakah proyek kita lebih luas? Apakah spesifikasi bangunan kita lebih bagus? Atau fasilitas rumah yang kita jual ini juga lebih lengkap? Nah, itu harus kalian temukan jawabannya. Dan kalian juga tahu bahwa konsumen itu suka banget ngebanding-bandingin. Dia jarang ada konsumen yang datang ke satu tempat dan dia langsung closing gitu aja. Biasanya saya mempertimbangkan dulu ya, terus dia mau keliling lah di area itu, ada beberapa perumahan ya kan? Lihat lagi. Nah, jadi buat kalian yang udah datang ke proyeknya, kalian unit, kalian juga tanya-tanya sekitar sini ada perumahan apa aja ya, atau sekitar sini ada apartemen apa aja selain ini gitu, sehingga kalian tahu apa yang menjadi kelebihan kalian dibandingkan kompetitor gitu ya.
misalnya tadi yang aku jelasin tentang akses, ya pasti akses penting banget, kalian juga tahu kan, konsumen itu pasti pengennya lokasi gitu ya. Selain lokasi pasti juga akses kemana-mana mudah, gampang. Kita juga harus tahu patokannya apa gitu ya. Dan nah tadi yang poin ketiga ini nyambung sama kompetitor ya. Apa yang menjadi keunggulan proyek yang kamu jual jika dibandingkan dengan proyek lainnya ya, sehingga kita nggak cuman hidup di dunia kita aja, tapi kita juga melihatnya tuh lebih helikopter view ya, ngomongnya tuh helikopter view, biasanya ada sebutan dimana kita melihat tuh dari atas, kita bisa tahu apa yang ada di sini, apa yang ada di sana, bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk memperbanyak jualan kita. Nah, jadi itu yang harusnya kita juga pahami dan kita perkuat gitu ya. Jadi belajar terus, jangan sampai bosan gitu. Nah, kalau misalkan kalian sudah pahami proyek, kalian pahami lingkungan sekitar, ada yang namanya tren properti juga yang butuh kita update ya. Tren properti itu apa sih? Nih, kalian kalau misalkan ngomongin properti tren sekarang, mungkin kalian juga banyak dengar ya berita-berita bahwa sekarang karena adanya pandemi, kebijakan dari pemerintah ngasih LTV 100%. Nah, apa tuh LTV? Nah, apa tuh 100%? Benefitnya apa tuh buat konsumen? Itu kalian juga harus update sehingga kalian nyambung gitu kalau diajak ngobrol sama konsumen. Ini katanya Bang ngasih LTV 100% ya. Terus kita cuma bingung aja jawabnya, gimana ya LTV apa ya? Kenapa 100% ya? Benefitnya apa ya? Wah, padahal kalian adalah konsultan properti, teman-teman. Kalian juga harus tahu, baca berita, cari pemahaman tentang hal-hal di industri properti yang belum kalian pahami gitu ya. Dan kalau misalkan gini teman-teman, ada satu tips ya, tips dan trik ya. Pada saat kita tadi di awal ngomongin tentang follow up konsumen nggak cuman yang nanya-nanya doang nih. Buat aku nanya-nanya kapan visit itu membosankan ya, dan pastinya buat kalian juga bosan, aduh nanyanya di sini lagi kapan visit ya, ke orang yang sama udah nggak dibalas, nanyain lagi kapan visit gitu, kayak radio rusak gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya yang bisa kita gunakan saat kita follow up konsumen adalah salah satunya adalah tren properti. Bayangin misalkan tadi aku lihat ada Bu Rini gitu ya, Bu Rini udah nggak bales nih WhatsApp aku udah lama banget nih, udah saya follow up 2 kali kemarin, katanya mau visit, kok dia udah nggak bales lagi, kok dia udah nggak ada kabar lagi, harus diapain nih orang gitu ya. Kita jangan nanyain lagi, Bu Rini kemarin katanya mau visit, jadi nggak minggu ini, wah kayaknya udah ngemis banget gitu ya. Tapi kita bisa ya kok Bu Rini tahu nggak Bu, nih di tahun 2021 ini nih untuk LTV ini 100% bisa dikasih konsumen loh. Kebetulan nih proyek ini cocok banget spesifikasinya buat ibu bisa ngambil rumah tanpa DP atau DP 0%. Wah, seneng nggak tuh konsumen dikasih info kayak gitu? Seneng teman-teman. Mereka jadinya lebih kaya dan lebih paham akan info-info seputar properti yang mereka belum tahu sebelumnya. Karena nggak banyak orang yang benar-benar paham nih di dunia properti, dia update informasi dari Kompas atau dari detik.com atau dari ya banyak berita gitu ya. Mereka kadang-kadang suka nggak update. Tapi kalau misalnya mereka update dan mereka kayaknya juga lagi getol cari rumah, langsung dibales pasti. Hah, maksudnya gimana tuh Mbak Prista? Saya tahu lebih lanjut DP 0% itu maksudnya gimana sih? Mulai deh Bu, yuk mending kita ketemuan dulu deh Bu, nanti aku jelasin dulu biar lebih jelas. Soalnya kalau kayak gini dijelasin pakai WhatsApp kayaknya ribet banget. Baru deh dia akan menunjukkan ketertarikannya buat ketemu sama kita, ngobrol-ngobrol aja Bu, kita tentang properti gitu kan. Apalagi kemarin aku dengar ibu lagi nyari. Nah, bisa tuh di follow up dengan cara seperti itu. Jadi kita kreatif aja, jangan cuma nanyain oke, habis ini dia harusnya visit, nanyain visit bosen konsumen. Nah, di samping itu mungkin kita juga tahu nih dia tinggal
tinggalnya di area Depok. Wah, di Depok. Kita cari nih di Google nih. Ketik. Kalian pada pakai Google nggak sih? Pakai harusnya ya. Kalian kalau misalkan mau absen kan tuh di web browser ya, bisa di Google Chrome atau di Safari yang pakai iPhone, bisa di Internet Explorer atau di Mozilla Firefox, masih ada kan ya. Nah, kalian boleh tuh cari-cari di situ. Kuliner area Depok. Nah, ada apa aja nih yang enak? Ada misalkan biasa orang-orang suka bikin artikel ya. 5 tempat kuliner terenak di area Depok. Oke, kita cari. Wah, terus kita kan namanya juga PDKT ya. Kita kemana udah nanyain budget nggak jadi di PHP-in gitu deh. Kita share aja info ini nih. Kita tahu dia tinggal di area Depok kan. Bu, saya nemu artikel nih di area Depok ada 5 tempat kuliner yang terenak nih dari rekomendasi ini sama si food blogger Magda misalnya. Bener ya Bu, ini enak ya. Kebetulan saya pengen jalan-jalan juga sih ke area Depok. Saya pengen tahu pendapat Ibu gimana. Nah, jadi kita nggak harus jadi kita nggak harus ngomongin melulu tentang visit, kapan mau ke show unit, ya kita ngobrolin aja tentang areanya, tempat tinggal dia gimana sih. Mungkin kita sedikit belokin ke kuliner, dimana mungkin kita tahu nih orang tersebut nih hobi banget makan. Kita, ya namanya kita PDKT, ya ngobrol-ngobrol aja ringan gitu. Terus atau mungkin di area proyek kita punya tempat kuliner yang enak. Bu, saya mau ngajak Ibu nih, ini tempat kuliner nih enak banget nih deket sini nih. Misalkan di area Tangerang gitu, ini enak banget nih di deket sini nih, deket proyeknya nih ada tempat kuliner. Saya iseng-iseng waktu saya datang ke show unit nemenin konsumen, saya nyobain restoran ini, tempat makan kedai apapun itu ya, ini enak banget. Ibu suka nggak nih wisata kuliner? Yuk kita coba yuk, datang bareng-bareng kita ke sini ya. Kita janjian gitu di tempat makan, kita coba makanan di situ gitu ya. Kita juga udah coba gitu ya, atau mungkin kita denger kita yuk coba yuk Bu bareng gitu. Jadi kita kreatif aja ngajak orang ketemuan, kayak kalian kreatif ngajak pasangan kalian waktu itu pacaran ya, jalan pacaran atau PDKT. Sesimpel itu teman-teman, banyak banget yang bisa dibicarain ke konsumen kita, karena ujung-ujungnya mereka adalah manusia juga gitu ya. Jadi kan mereka juga pengen diinfoin sesuatu, diupdate, diajak ngobrol, pasti mereka juga terbuka gitu, daripada kita ngomong tentang tanda kutip bisnis melulu gitu, tanda kutip visit melulu, kapan booking, kapan UTJ. Emang kita rentenir? Enggak juga kan gitu teman-teman ya. Jadi dari dapat menjawab semua pertanyaan, aku bisa kasih tips buat kalian yang bisa banget kalian aplikasiin nih ke konsumen ya. Jadi jangan menyerah gitu. Emang aku ada suaranya ya? Kayaknya ada suaranya deh. Ya jelas ya. Oke. Pak Muhammad Ihsan, Trend Property Pro itu apaan ya? Bukan Trend Property Pro Pak, Trend Property ya. Jadi Bapak nanti coba browsing di Google Trend Property 2021 misalnya. Biasanya tuh ada perumahan harga 500 juta sampai 1 M masih dicari oleh masyarakat Indonesia. Carinya daerah mana? Itu tuh ada. Apapun sekarang udah ada di internet. Jadi kalian tinggal ke Google aja, kalian riset, kalian cari-cari informasi, dan itu informasi yang menurut kalian bagus, kalian share ke konsumen kalian. Jadi buat untuk teman-teman yang mungkin udah pernah closing, udah punya existing customer, itu kalian update info properti. Jadi kayak di otak mereka kalau ngomongin properti, wah udah nih ke kalian aja gitu. Misalkan ke Pak Irsan aja, dia udah nggak mau sama yang lain, dia kayaknya paling ngerti nih tentang properti, bla bla bla, dia paham gitu. Nah, dapat menjawab semua pertanyaan ya. Oke. Nah, yang kedua, seorang konsultan pastinya harus bisa bertanya dengan tujuan yang jelas. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian contek untuk kalian tanyakan ke konsumen kalian. Tapi ingat,
sih? Terus dia jawab, iya saya mau buat tempat tinggal gitu, si konsumen ya. Kisaran harganya berapa Pak yang diminati oleh Bapak? Di mana Pak lokasi yang diinginkan? Tipe properti apa Pak yang dicari? Rumah, apartemen, ruko? Wah, itu ngerti kan? Cara kita bertanya tuh kayak kita interview orang, dan orang itu nggak suka di interview. Jadi kita bisa tulis, kita bisa punya poin-poin pertanyaan apa yang kita pengen tanyakan. Tapi jangan lupa kita juga harus menanggapi informasi apapun yang juga dilontarkan. Ya, oh bener Pak, pengen investasi ya misalkan. Investasi memang bagus nih Pak sekarang, soalnya memang banyak developer yang kasih diskon bagus nih buat konsumennya Bapak. Nah, kira-kira untuk investasi properti ini Bapak mau cari apa nih Pak? Rumah, apartemen atau ruko? Oke, let's say ruko ya, ruko. Oke Pak, kira-kira ruko di area mana nih Bapak pengennya? Kalau Bapak mau yang paling murah sih sekarang aja ada di sini nih. Nah, kita boleh sedikit promosiin produknya gitu. Jadi cara kita bertanya itu juga harus komunikatif gitu ya, dua arah gitu ya, nggak cuman kita satu arah kayak nge-interview orang. Kasihan tuh orang, biasanya kalau kita cara nanyanya kaku atau kita nanya kayak interview itu biasanya orangnya tuh nggak akan open ke kita, nggak terbuka buat nyampein apa yang ada di benak mereka, apa yang mereka inginkan gitu ya. Apalagi kita pengen tahu nih daya belinya tuh seberapa jauh sih gitu ya. Kita nanya tentang budget. Beberapa hari lalu, minggu lalu ya tepatnya, saya tuh assist bunyinya Mata Andi, para VP kita, untuk role play dari member flow yang pengen dapetin sertifikat. Nah, di situ ada yang pas role play, saya juga jujur agak sedikit kaget, tapi nggak apa-apa juga sih, namanya juga belajar gitu ya. Ada member flow pada saat role play nanyain, gaji Anda berapa ya pada saat berinteraksi ceritanya dengan konsumen. Si yang jadi konsumen kaget dong, hah kok nanyain gaji Pak? Itu kan pribadi ya, itu kan confidential, nggak boleh di-share, which is true gitu, dimana orang tuh nggak bakal mau open tentang gaji gitu ya. Itu contoh pertanyaan yang saya rasa bisa dianggap salah gitu ya. Pada saat kita mau jadi konsultan properti, kita mau jual rumah, kok kita nanya beli 3.000. Nah, jadi apa nih yang sebaiknya kita tanyakan? Nah, kalau misalkan di sini kita punya pertanyaan yang agak sensitif, let's say untuk nanyain penghasilan maupun penghasilan, nggak mungkin kita nanyain Pak berapa penghasilannya gitu ya, kecuali itu orang emang udah open banget dan willing mau untuk share sama kita gitu, tentang penghasilannya. Tapi saya rasa nggak banyak ya, apalagi orang baru kenal nanyain gaji, wah itu kayaknya sensitif. Nah, kita bisa tanyain seperti ini, Bapak atau Ibu kira-kira pembayarannya mau pilih dengan cara bayar yang mana? Jadi kita pelan-pelan, jangan langsung nanyain gaji. Mereka juga shock ditanyain gaji gitu ya. Jadi kita nanya dulu pertama, Pak, kira-kira budgetnya untuk beli properti di harga berapa? Oke, di harga let's say 5 juta. Oke, 5 juta ya Pak ya. Ini pembayarannya Bapak mau pilih dengan cara bayar mana nih? Untuk proyek ini yang saya jual ada cara bayar cash plus, cash bertahap, dan juga KPR. Nah, 40% orang Indonesia pengen beli rumah itu pakai KPR. Oke, pakai KPR ya Pak. Nah, kalau di KPR ini cicilan yang bisa diambil itu kurang lebih 30% dari penghasilan Bapak. Nah, kalau misalnya Bapak sudah menikah dan tidak ada perjanjian pisah harta, ini bisa dihitung 30% dari penghasilan Bapak plus penghasilan Ibu kalau Ibu juga bekerja. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu nyamannya menyicil di angka berapa nih, biar saya bisa hitungkan. Itu lebih enak dan bisa lebih diterima dari konsumen daripada kita nanyain, Pak gajinya berapa? Gak enak ya, sensitif banget gitu. Jadi untuk kita mengetahui cara bayar itu lebih enak daripada kita nanyain straight to point gajinya berapa. Jadi walau mungkin ada beberapa orang-orang yang bisa open juga sih, ya gaji saya
sebagai konsultan properti kita juga harus hati-hati, nggak bisa kita samaratakan semua orang mau terbuka sama kita. That's why kita harus pelan-pelan mengarahkan pertanyaan step by step ya. Oke. Nah, terus kadang-kadang nih kita udah visit ya, atau misalkan kita udah nge-share sebuah gambar proyek yang mau kita kasih ke konsumen, kita yakin sebenarnya itu bagus buat dia gitu ya, tapi kadang-kadang tuh leads atau prospek kita tuh nggak menyukai proyek yang kita tawarkan yang pertama kali, karena konsumen itu suka punya pilihan ya. Ada sedikit risetnya ya. Kalian tahu vending machine nggak? Vending machine itu yang minuman ya biasanya ya, ada Coca-Cola, ya mungkin Aqua, ada bla 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 gitu ya, yang di mesin gitu. Kalau kalian masukin duit, nanti kita bisa tinggal pilih nomor berapa yang kita pengen beli, terus dia nanti keluar gitu ya. Nah, riset ini dia bikin satu vending machine ya, dan ternyata dari satu vending machine itu penjualannya buruk, nggak banyak yang mau beli. Tapi pada saat si orang ini menambahkan satu vending machine di sebelahnya, ternyata penjualannya naik berkali-kali lipat, teman-teman. Nah, karena apa? Karena orang suka, orang pada saat dia lihat satu vending machine dia akan mikir, saya mau beli nggak ya? Iya dan enggak. Tapi pada saat ada dua vending machine, kira-kira pikiran orang secara psikologi akan berbeda. Saya mau yang mana ya? Yang vending machine A apa yang dari vending machine B? Dia akan milih secara brand dia mau yang mana. Sehingga itu yang membuat penjualannya jadi lebih meningkat. That's why teman-teman, itu sama juga yang sudah diimplementasikan sama Alfamart dan Indomaret. Ya, kalian pasti sering lah ya lihat nih Indomaret sama Alfamart kok sebelahan ya, kok berdamping-dampingan ya, bukannya kayak mereka kompetitor gitu ya. Tapi teman-teman, dengan adanya Alfamart dan Indomaret yang sebelahan itu sales keduanya jadi meningkat drastis gitu ya, karena orang pasti mikir dia mau milih mau yang mana. Nah, that's why juga pada saat kita nawarin konsumen, kita juga harus siapin pilihan yang lain. Tapi baiknya kita keluarin satu persatu gitu. Jadi orang tersebut bisa punya pemahaman terhadap proyek yang pertama dulu, and then yang kedua baru dia bisa milih mau yang A yang B gitu. Nah, yang bisa kita lakukan yang pertama, misalkan kita udah kasih mereka nih brosurnya, udah kasih gambar-gambar, kita juga udah kasih product knowledge-nya. Nih Bu, bagusnya proyek A itu bla 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 gitu ya. Terus mereka kayaknya masih ragu gitu ya, atau mungkin mereka kayaknya belum mau visit. Nah, kita boleh nih kita nanya ya, oke Bu, kenapa Bu masih ragu nih untuk proyek yang A yang saya tawarin gitu ya. Kira-kira apa yang menjadi kendala gitu ya. Jadi kita juga nanyain ke mereka, kita jangan assume ya, jangan berasumsi. Kita tanyain mereka apa yang mereka suka, terus mereka suka itu kenapa gitu ya. Oke, terus yang kedua kita cek data proyek lainnya. Nah, Bu, ini sebenarnya saya ada satu proyek lagi yang saya rasa cocok nih sama kebutuhan ibu, areanya sama, harganya kurang lebih sama, spesifikasi bangunannya juga kurang lebih sama. Nah, terus kita cari dulu datanya, baru abis itu kita konsultasikan ya, kita kasih ke dia, kita omongin nih Bu, ini sebenarnya ada proyek B sih. Nah, kira-kira Ibu lebih condong yang mana dan kenapa? Kita harus tahu kenapanya gitu ya, karena kalau kita cuma tahu yang mana yang A apa yang B gitu ya dia sukanya, tapi kita nggak gali, itu bisa misleading lagi kalau misalkan ternyata pilihan konsumen cara bayarnya ternyata gitu ya, atau mungkin ujung-ujungnya dia juga jadi beli gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih ya, semakin banyak orang itu terbuka sama kita, berkonsultasi sama kita,
keseluruhannya itu kita udah mempunyai kepercayaan dari si konsumen tersebut yang harus kita rawat, kita jaga baik-baik supaya dia nggak pindah ke konsultan properti yang lain. Nah, jadi di sini kita bisa konsultasi ke mereka. Kadang-kadang mereka itu juga nggak tahu apakah pilihan yang mereka suka itu tepat buat mereka. Tapi kita di sini sebagai konsultan properti dapat memandu mereka, gitu ya. Di sini kita tahu yang menjadi concern mereka itu apa aja sih, yang mereka benar-benar cari itu kayak gimana sih. Nah, kita bisa konsultasikan better yang mana gitu ya, dimana disinilah peran kita sebagai konsultan properti bisa sih petunjuk. Oke, kayaknya ibu bagus kan yang A sih bu, balik lagi karena A, B, C gitu. Kita bisa jabarin yang relevan dengan kondisi dia saat ini gitu. Jadi kita bisa tawarin ke dia nih kondisi apa yang solusi apa yang menurut kita nih terbaik buat dia saat ini gitu, sehingga dia makin yakin sama kita. Dan itu hubungan yang saya rasa udah cukup erat ya, kepercayaan antara si konsumen dengan kita sebagai konsultan properti itu udah begitu besarnya. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya di awal, ini yang biasa kesalahan-kesalahan yang terjadi adalah saya pengen cari properti, oh ada daerah mana, Tangerang. Wah, langsung kita semangat nih lihat di aplikasi Properti Pro, Tangerang banyak banget tuh proyeknya, terus langsung kita downloadin brosurnya, kita share ke mereka semuanya. Biasanya apa yang akan terjadi? Dia akan jawab thank you atau oke. Terus kalau misalnya kita tanya gimana bu, jadi pilihan mana nih propertinya gitu ya, dia cuma nge-rate doang, dia nggak balas lagi, dia tidak menanggapi, tidak ada lain-lain lah ya. Pokoknya jadinya kok responnya jadi negatif nih gitu. Karena teman-teman pada saat kita nge-share ya banyak gitu ya brosur nih ke konsumen kita, nah mereka nyaman ya baca brosurnya satu persatu. Mereka sama kayak kita, pengennya tuh disuapin, dalam tanda kutip tuh mereka pengennya tuh dimanjain. Manjain itu dalam artian jelasin, ini loh bu, ada proyek yang pertama ya, yang A, ini gini. Nah itu kita bisa tanya jawab supaya memastikan dia paham betul nih terhadap proyeknya. Terus dia udah jawab, nah baru kita kasih yang kedua gitu ya. Jangan sampai kita saking semangatnya kasih ke konsumen 3 proyek sekaligus, mereka juga nggak bakalan baca, mereka juga males bacanya gitu ya. Jarang lah ada orang yang kayak pengen bacain semua brosur, dan brosur itu kan juga nggak bisa langsung dimengerti gitu. Jadi harus step by step, kita penjelasannya juga enak gitu ke konsumen, nggak bisa langsung berat kasih gitu aja. Terus kita pengennya oke, efisien buat kita nih, tapi akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Kita juga harus memberikan pelayanan baik, ngasih arahan, ngasih penjelasan buat mereka gitu ya, supaya ada terjalinnya komunikasi dua arah. Pokoknya semakin banyak volume kalian komunikasi sama konsumen kalian, itu hubungannya pasti jauh lebih baik dibandingkan kalian pengennya singkat padat dan jelas, share aja, terus kalian tanya kapan mau visit. Wah, itu kayaknya kurang soft ya, kurang halus nih, kurang lancar nanti hubungan kalian dengan konsumen kalian gitu. Oke, itu 3 untuk yang pertama ya, jadilah konsultan properti yang profesional. Nah itu aja panjang tuh, tips dan triknya udah banyak banget nih. Yang pengen coba baca di grup chat. Mas suaranya kecil ya, ini benar nggak? Bagus, kamu bagus. Oh, ada yang gedang-gedutan. Awal-awal ngomong, kak gajinya berapa? Kabur dia lah. Oke, kalau minta price list jangan dikasih dulu, nanti dikira kompetitor. Konsumen ya.
Krista, izin tanya. Siapa nih? Oh, Bulia. Halo Bulia. Oh, ini saya tadi udah nulis. Oh, udah nulis Saya ya? ulang lagi aja ya. Iya. Saya bacain Panjang ya. lagi deh, Bu Krista. Kalau misalnya kita mau jawab nih tentang kelemahan produk kita ke konsumen, ada tipsnya nggak? Terus kita tuh harus jawabnya kayak gimana? Terus sama satu lagi Bu, perlu nggak sih kita ngomong kelemahan produk kita ke konsumen sebelum ditanya, atau kita jawab aja kalau misalnya konsumennya udah nanya baru kita jawab kelemahannya apa? Itu aja sih Bu, terima kasih. Oke, thank you Bulia pertanyaannya. Nah, jadi yang tadi saya maksud ya dengan kita tahu kelemahan sebuah proyek itu bukan berarti kita harus mempresentasikan kelemahan proyek kita lah. Ya, maksudnya ya pada saat kita sudah tahu proyeknya, yang kita tahu kan biasanya dimasukin ke PK ya, product knowledge itu biasanya yang bagus-bagusnya aja ya. Tapi kadang sebuah proyek ya apapun itu ya tidak ada yang sempurna. Jadi kita juga harus tahu apa sih yang menjadi kelemahan, apa sih yang menjadi keraguan banyak konsumen-konsumen lain yang akhirnya tidak jadi membeli proyek tersebut, gitu ya. Nah, gimana cara kita menjawab mengenai kelemahan produk yang dijual? Pastinya aku nggak bisa jawab secara general ya, karena pastinya setiap proyek kan beda-beda ya, beda-beda kelemahannya dan kelebihannya gitu. Jadi kalian juga harus tahu dulu apa sih yang jadi kelemahannya pertama. Kedua, kalian coba tanyakan ke PIC, Pak, ini katanya daerahnya sering banjir, emang betul Pak? Coba gitu aja tanya. Nah, kita lihat nih dari jawaban si PIC, bagaimana cara dia menjelaskan dan menerangkan tentang kelemahan proyek yang dia tahu iya betul, tapi apa nih reasons-nya, apa nih yang menjadi justifikasi dari si PIC proyek tersebut. Jadi kita nggak perlu mikir sendiri di sini. Di sini kita tinggal tanya dari orang-orang yang sudah berpengalaman, dan pastinya banyak banget di properti. Dari tim leader, dari member coordinator, dari manager, dari PIC, ya. Jadi kita belajar dari mereka, gitu ya. Nah, kenapa sih kadang-kadang kita nervous nih pada saat harus menjelaskan kelemahan produk? Pertama ya, karena kita nggak perlu ngejelasin kelemahan produk kita. Hanya jika ditanya dan dilontarkan dari konsumen. Jadi kita prepare, kita siap gitu. Kalau misalnya kita nggak siap, pasti kita akan nervous. Nggak usah kelemahan proyek deh. Keunggulan proyek pun kalau kita nervous, kita nggak bisa jawab. Apalagi dibahas tentang kelemahan. Jadi intinya adalah kita nervous atau kita nggak pede karena kita nggak siap. Kalau misalnya kita siap, kita yakin, kita udah paham betul nih proyek apa yang kita jual, itu biasanya lebih nggak nervous sih ya. Jadi jam terbang juga mempengaruhi. Semakin sering kita belajar, semakin sering kita bisa berkomunikasi dan jawab pertanyaan orang lain, konsumen, itu semakin kita jadinya nggak nervous. Oke, cukup menjawab Bu Lia. Oke Ibu, terima kasih jawabannya. Iya, cukup bisa diterima ya. Atau mungkin masih ada enggak deh Bu, kayaknya gini. Saya nunggu ini materi selanjutnya yang disampaikan, mungkin ada pertanyaan lagi nanti. Oke, siap Bu. Ya, makasih ya. Iya. Oke, ini Pak Dede juga terkadang ada cabui minta share log, sebaiknya kita kasih atau enggak ya. Nah, khawatir dia akan kesana sendiri. Nah, ini juga salah satu dilemanya menjadi konsultan properti, tapi ada jawabannya teman-teman. Calon buyer suka minta share location, sebaiknya kita kasih atau enggak? Ini nggak ada yang bantu jawab ya nih dari tadi ya. Ini gimana nih teman-teman senior nih yang udah jago jualan? Dikasih nggak kalau diminta share log? Pak Dede nanya. Ini udah sering kita bahas juga ya. Oke, kalau nggak ada yang jawab ya udah aku jawab. Siap banget. Nah, oke, ada nggak yang jawab? Jangan dulu. Ya, oke. Pak Jimmy mau jawab jangan dulu. Boleh Pak, bantu nih. Jangan, nanti diambil orang. Thank you Opung. Boleh jelasin lagi kenapa harus jangan dan sebaiknya gimana sih?
Kalau menurut saya bisa aja dikasih ya, tapi karena kalau tidak dikasih juga dia makin penasaran. Oh, ini orang nih pelit info, bisa aja. Lalu dia bisa share, cari di Google, gampang sekali kan, nggak masalah buat dia gitu. Kalau kita justru kita mendapat kesan yang tidak helpful dalam hal ini. Jadi kalau menurut saya kasih aja, tetapi tetap kita persuasif dia bahwa ada baiknya dengan saya Bu nanti. Tapi toh kalau misalnya memang tidak bisa ini Ibu tolong nanti kalau ditanya Bu itu dengan saya ya Bu ya, nanti juga saya monitor dengan nanti dengan Pak Aldo di sana, ada Pak Aldo misalkan seperti itu, nanti saya monitor dengan, nanti saya minta bantuan Pak Aldo juga bahwa Ibu akan datang ke sana gitu. Jadi kita saling ini ya, saling berkomunikasi tentunya gitu. Iya, saya rasa sih seperti itu, tetap memberi info karena ada kesan kalau kita menahan info, wah ada apa nih ya, ya kan, tetap kita ini. Tapi mereka kita juga kasih tahu dia, soalnya kan Bu, saya agent ya, saya agent yang ketemu Ibu untuk pertama kalinya, ya. Biasanya mereka mengerti, oh iya paham kok Bu, gitu, seperti itu. In case Bapak visit langsung ke sana tanpa pemberitahuan ke saya, gitu. Itu aja gitu. Sebab kalau tidak pun dia bisa makin dia menjauh, jadi minta lokasi aja kok nggak dikasih gitu kan. Udah aja saya share search di Google gampang, that's it gitu. Bisa saya jalan ke sana. Gitu. Make sense ya. Jadi iya, oke. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan boleh kita nggak share dan dia tidak sepenasaran itu, kita harus menjelaskan. Kok bisa kesana? Misalkan kita ketemu Habui, kok bisa ke sana bareng saya ya? Atau misalkan ibu ke sana, info saya dulu. Saya bisa nemenin ibu. Nah, jadi kita kasih dong pelayanan seperti itu, gitu ya. Jadi dia juga terinformasikan dengan baik dan dia juga nggak bakal pindah ke agent properti yang lain atau ke Trisba boleh nambahin, Bu? Oh boleh silakan saya senang cobain kayak nambahin. Soalnya begini, lama saya buat di lokasi itu, kalau kita share log ya bisa batal. Fotoin. Kenapa? Karena kalau contohnya dia itu bisa dibawa jalan jauh-jauh. Nah, tapi kalau kita kasih tahu, oh lokasinya dari sini, masuknya dari itu kanal timur, ya nggak bakalan jauh. Jadi saya selalu nggak Sherlock kalau untuk proyek-proyek tertentu. Nah, jadi Sherlock itu juga saya lihat keterangannya. Kalau dia hanya sekedar nanya Sherlock, habis itu pasti kita di-play, ya ditinggalin. Nah, kalau udah hot biasanya kita ada pendekatan khusus memang. Nah, udah itu kayak ke Astoria. Kalau kita bawa dia Sherlock lewat jalan Google, bisa batal kalau dia muter-muter. Jadi kita Sherlock itu juga makanya ada gunanya seperti Bu Strita bilang, survei dulu supaya apa? Kita bisa baca situasi kalau konsumen kita mau datang jalan mana yang paling bagus gitu. Itu aja Bu, makasih. Oke, thank you Opung. Nah ya, jadi teman-teman udah belajar ya tentang Sherlock tuh seberapa urgent sih kita harus kasih, dan kalau misalnya kita kasih itu dan terms and conditions-nya tuh apa, itu harus jelas gitu ya, biar nggak kayak tiba-tiba dia datang dimakan sama in-house ya, maksudnya ditanganin sama in-house gitu ya. Jadi kita juga harus pintar-pintar pada saat di awal gimana cara supaya kita juga bisa melindungi konsumen kita, jangan sampai pindah ke orang lain gitu ya. Mungkin kalau misalnya dari Ibu Ruli nggak apa-apa kasih aja, karena daripada dia penasaran terus kita jadinya nggak kasih plan yang baik ya. Tapi dengan notes kita harus informasiin bahwa tapi nanti kalau kesana sebut nama saya ya Bu. Nah jadi biar orang itu juga paham, oh ternyata udah ada salesnya duluan nih gitu ya. Jadi jangan sampai miskom bilangnya siapa aja bisa gitu. Kadang-kadang ada yang paham, ada yang juga masih nggak tahu, dia mungkin mengiranya ya sama aja dengan siapapun itu ya. Nah salah satu dari tips yang menarik juga dari Bu Munaria ya, dia bilang kalau misalkan kita pernah ke lokasinya dengan Google Maps itu terlalu
konsumen juga pasti punya experience yang gak nyaman pada saat dia datang ke show unit gitu ya. Aduh ternyata aksesnya ini jelek banget gitu. Padahal ada jalan lain. Nah sedikit tips juga dari saya, kita bisa janjian di satu spot yang mudah untuk ditemukan. Dari satu spot ke dalam proyek kita udah tahu jalan yang terbaik yang mana, yuk kita bareng-bareng aja jalan, nanti diarahin dari situ sehingga konsumen pun punya pengalaman yang menyenangkan gitu pada saat datang ke proyek, nggak harus muter-muter lewat jalan yang jauh atau kadang-kadang Google nggak kebaca ya jalan-jalan yang masih baru seperti itu. Nah selain Sherlock nih pacarannya, ini juga pertanyaan yang sering dilontarkan oleh member pro nih. Biasa konsumen juga suka minta price list. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah kita kasih atau tidak? Ayo. Mungkin dari Bu Pluli, Bu Murnaria, Pak Jimmy, siapapun bantu jawab. Oh, saya lihat konsumennya, Bu. Oke. Gimana Bu Murnaria? Saya konsumennya saya lihat dia dari misalnya referensi langsung, saya kasih. Tapi kalau dari Facebook atau dari mana, medsos itu kita sales juga. Gitu. Jadi di PHP kita. Tergantung kita kenal dari mana gitu ya, menurut Bu Murnaria ya. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain mungkin? Bu Bruli mungkin? Siapa lagi di sini nih ya? Bu Feni, masih ada nggak Bu Feni di sini? Ya, Ada ya? ada. Gimana tuh Bu Feni? Orang minta price list, kasih nggak ya? Kalau aku sih kasih aja sih Kak Krista. Terus aku selipkan untayan kata mutiara. Bu, ini price list yang bisa kapan waktu berubah, mungkin bisa lebih murah, mungkin bisa lebih mahal, tergantung promo yang didapatkan pada saat tanggal kedatangan ibu. Gitu sih. Oke, kalau dari Bu Feni dikasih aja ya. Kalau yang lain? Ada lagi mungkin? Lihat dulu Mbak Krista, dia udah kira-kira budgetnya yang berapa, terus nanti baru kita kasih yang sesuai dengan budgetnya dia, terus kita hitungin gitu. Kalau saya itu, jadi saya nggak kasih price list, tapi kita udah ini dulu, udah digali dulu si konsumennya budgetnya berapa, dan baru kita hitungin sesuai apa enggak dengan apa yang dia mau gitu. Oke, thank you Bu Rini. Ini yang paling menarik sih menurut aku ya. Untuk menjawab pertanyaan Pak Chandra nih, ya kadang-kadang orang minta price list ya, tapi kalau menurut beberapa member pro di sini yang udah saya kenal, ya mereka juga senior jago-jago. Jadi kalian boleh pilih nih mau pilih yang mana nih. Ada yang tipe Bu Munaria tergantung kenalnya dari mana. Kalau misalkan dia referensi dan kenal sama kita bisa kasih price listnya menurut Bu Munaria. Cuman kalau misalkan dari iklan, ya nggak usah dikasih deh gitu ya, karena bisa jadi sesama agent property. Yang kedua, kalau misal Bu Feni mah kasih aja, cuman bilang tapi syarat dan ketentuan berlaku nih. Kalau misalkan promo bisa seasonal ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kalau Bu Rini pasti nanyain dulu sebenarnya tertariknya tuh yang mana sih, dia pengen cara bayar yang mana sih, dan kasih hitung-hitungannya tenor misalkan KPR, tenor 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, jadi pembandingannya gitu ya. Nah biasanya teman-teman kalau kita dapat ya, sebenarnya semua ini kalau dikombinasikan itu menjadi suatu pelajaran yang menarik buat kita semua. Kalau misalkan kita udah kenal sama orangnya, mungkin dapat dari referensi, kita kasih, itu pasti mereka juga udah percaya sama kita. Dan karena kita udah kenal dekat gitu ya dengan temannya atau mungkin dengan keluarganya. Tapi kalau misalkan yang masih baru-baru nanya, sebaiknya kita gali dulu sih informasinya. Kenapa dia emang dia bener lagi cari properti, satu, kedua dia emang cari yang harga berapa, ya. Terus
dia kira-kira mau tipe yang seperti apa gitu ya. Jadi jadi kita bisa ngasih sesuai dengan kebutuhan dia. Karena kalau misalnya kita kasih price list dulu aja, ada orang-orang yang bisa baca price list gitu ya cepat gitu ya, tapi ada juga orang-orang yang bingung, isinya angka semua, dia emang harus dijelasin gitu. Dan pada saat kita menjelaskan ke calon buyer ya tentang cara bayar, terus kondisinya gimana, itu sebenarnya mendekatkan hubungan kita dengan si konsumen. Kalau dia emang serius, kelihatan tuh cara dia ngebalas pertanyaan kita tuh seperti apa ya. Daripada misalkan udah kasih price list, biasanya orang gak jawab lagi gitu ya. Tapi di sini kan kita belajar nih gimana ya supaya kita nggak di PHP-in sama konsumen kita. Nah, caranya ya kita harus menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan mereka. Kita bisa tanya-tanya dulu, jadi kita tahu nih orang serius sama cuma nanya-nanya doang. Kalau nanya-nanya doang, udahlah mendingan kita cari konsumen yang benar-benar lagi serius gitu ya. Cuman kalau misalkan yang masih serius ya bukan berarti kita tidak menjalin, kita tetap bisa simpan kontaknya gitu ya. Oke, kita tetap bisa simpan kontaknya, siapa tahu mereka lagi butuh job meeting sama kita gitu. Ini pertanyaannya udah habis ya. Tadi yang absen udah di share ya Bu Dayah ya. Nah, kita akan lanjut nih, gimana sih kita bisa membangun relasi. Nah, pastikan mereka ingat kita siapa. Yang kedua, pastikan mereka sudah membaca brosur yang telah diberikan. Dan yang ketiga, perhatikan pembicara. Nah, pastikan mereka mengingat Anda siapa. Ini tuh juga penting banget ya. Penting banget supaya mereka tahu apa yang kita omongin. Ini berarti kita tuh juga sudah melekat nih di benaknya si konsumen. Kalau properti, oh ya nih si Bu Rini gitu misalnya. Nah, ini juga sebenarnya sedikit yang udah kita jelasin di materi kita sebelumnya, warm calling. Kita pada saat telepon harus jelasin siapa kita dan tujuan kita telepon itu apa gitu ya. Jadi pada saat kita telepon ya, jangan sampai kayak gini nih contoh.